Berarti gitu. saat kuliah pun sudah muncul kreativitas Ya, karena dan doyan. passion-nya Ya, ke kue Indonesia karena tadi ya? doyan. Karena doyan, karena Sampai cinta. ya. Halo teman rasa, saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Indonesia memiliki berbagai jenis kue tradisional dengan aneka rasa yang sangat khas. Ada yang memiliki rasa manis dan juga gurih, bahkan pedas. Nah, kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang kue tradisional Indonesia bersama dengan ahlinya. Bersama saya di studio Aku Rasa sudah hadir Chef Yongki Gunawan. Ya, Selamat terima siang. kasih. Selamat siang, Cak Ya, Tom. apa kabar? Kabar baik, Sehat Cak ya? Tom. Alhamdulillah sehat. Saya lihat di IG-nya aktivitasnya luar biasa nih, Chef. Iya. Ke sana kemari sana kemari. Tambah tua, tambah banyak Energinya luar kerjaan. biasa. Luar biasa inspiratif buat kita yang muda-muda. Terima kasih. Nah, teman rasa Chef Yongki ini adalah seorang chef senior yang punya spesialisasi, punya keahlian membuat kue dan masakan Indonesia. Pengalaman selama puluhan tahun membuat Chef Yongki terkenal memiliki segudang ilmu dan trik. Nah, yang penting trik ini. Bagaimana membuat kue Indonesia yang enak tadi. Karena memang kue Indonesia itu sangat khas ya, Om ya. Betul. Saya panggilnya Om. Engkong kali ya. Engkong. Saya Yongki panggil aja. Chef. Oh, Chef Yongki. Jadi kan kue Indonesia itu memang sangat khas gitu ya. Betul. Sangat apa ya, ya nggak ada duanya lah gitu. Ya. Baik rasa maupun cara pembuatannya, dan juga ini yang kadang-kadang menarik dan selalu membuat saya tertarik adalah story behind makanannya itu Iya, sendiri, kan betul. punya narasi, punya cerita karena sangat Betul. terkait dengan budaya di mana masakan atau kue tadi itu Betul. berasal. Betul, Gitu ya. betul. Nah, itu menarik, nanti kita obrolkan lebih Siap. seru lagi. Siap. Chef. Nah, mungkin bisa diawali dari awalnya dulu. Gimana sih Chef kok tertarik? Kalau lihat perjalanan karir Chef Yongki ini kan pada waktu itu saya yakin belum banyak gitu kan yang Betul. memilih untuk terjun di profesi ini gitu. Betul. Gimana tuh ceritanya, Ya. Chef? Jadi dulu saya seperti anak-anak muda lainnya yang sekolah juga melalui SD, SMP, SMA gitu. Di kota Bandung, saya aslinya dari Bandung. Oke. Dan kemudian tapi ibu saya adalah ibu rumah tangga biasa, dia suka jualan kue. Jadi kebetulan anak lakinya cuma saya satu kan. Jadi saya suka bantu ibu saya gitu. Jadi bikin saya mulai senang itu udah dari SD. SD, SMP-nya ngocoknya itu pakai apa, spiral. Oke, itu yang spiral gitu ya? Iya, orang sekarang mah nggak sanggup Nggak itu. tahu. Saya aja Taunya udah nggak mixer. mixer. Masih pakai itu kan. Nah udah itu, jadi kita juga nggak ngerti tuh bikin kue apa. Yang penting udah dikocokin naik. Nanti ibu saya yang kasih ini itu, dan kemudian dia bikin kue basahan dikukus. Ya kalau kita bilang sekarang kue basahan ya. Dikukus, diapa, tapi udah jadi kita makan enak. Namanya pun nggak tahu waktu itu. Pokoknya taunya enak gitu. Taunya enak, makan mau yang bikin kayak gitu. Nah dia punya pedagang tuh ibu-ibu yang dipikul itu loh, dipanggul keliling gitu ya kan. Ya cuman taunya itu aja. Tapi setelah sampai SMA selesai, saya tertarik karena ayah saya suka ajak makan saya di warung-warung Chinese food. Tapi ayah saya pada dasarnya dia nggak suka kalau saya masak. Karena saya laki satu-satunya, 5 perempuan. Jadi dia nggak mau. Tapi kalau ayah saya ajak makan saya di pinggir jalan, orang laki yang masak Chinese food apa gitu, saya senang, saya ngeliatin tuh. Cuman masak gitu aja kok dapat uang loh gitu loh. Dulu kecil tuh. Jadi mulai dari SMA tuh udah kena. Sehingga di sekolah aja PKK maunya gabungnya sama yang perempuan-perempuan karena ada masak. Kalau suruh olahraga apa nggak mau saya. Jadi maunya yang itu. Dan banyak pengikutnya waktu itu. Dulu saya ingat namanya Tata Boga gitu ya. Ya, Tata Boga udah baru. PKK sih. PKK sih. Ya, PKK. Nah, ya sudah, mulai dari situ kita mulai belajar. SMA selesai, saya kuliah nggak berhasil. Nah, saya mulai berhasilnya ya
panjang lebar lah ya. Akhirnya masuk perhotelan Bandung, NHI. NHI. Oh, NHI. Ini saya keluaran NHI tahun 79. Ya. Mm-mm. Ini adalah alumni NHI yang kesekian Nggak tahu. yang sukses membangun karir di dunia kuliner ini. Dan yang menarik udah nggak ada semua. Dan ada. Berarti angkatan berapa? Temannya baru pertama karena baru menjadi NHI waktu itu. Tadinya apa akademi gitu. Yeah. Itu jadi institut ya. Yeah. Itu baru kira-kira 2-3 bulan itu saya masuk gitu. Yeah. Jadi teman rasa NHI itu adalah salah satu boleh dibilang pionir ya, perintis sekolah tinggi pariwisata di Indonesia ini. Dan saat ini NHI atau STP Bandung biasanya begitu juga STP, ya. Sekolah Tinggi Pariwisata ini salah satu dari sekian banyak STP yang ada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Betul. Dan yang menarik dari cerita Chef Yongki tadi dan juga ternyata dari chef-chef yang lain yang pernah sharing cerita di sini itu kurang lebih sama Om. Jadi karena keluarga ibu suka masak gitu ya, lalu juga ada challenge nih cowok kok masak gitu ya, ada challenge semacam itu juga menarik sekali. Betul. Lalu apa yang kemudian membuat ya walaupun waktu tadi Chef Yongki cerita anak kecil taunya pokoknya enak gitu ya makan, tapi ketika sudah menempuh pendidikan formal di perhotelan, apa yang kemudian membuat Chef Yongki memutuskan saya mau menggeluti makanan Indonesia terutama yang kue ya? Gitu. Ya. Apa itu? Apa keistimewaan atau apa dari tadi? Karena suka. Karena suka itu Karena tadi ya? Suka. Jadi mami saya kalau bikin kue basahan gitu suka. Jadi kayak kue mangkok, pepek, kue kutu saya suka sekali. Jadi saya pengen di situ. Jadi teringat waktu udah ini pengen sekali nanti kalau bisa masak tuh mau bikin sendiri gitu. Bikin apa. Jadi ya akhirnya kuliah. Tapi karena waktu itu NHI, waktu zaman saya tuh masih ini ya, apa semuanya serba Perancis, serba Swiss. Bolpen aja Swiss. Yang bukan Swiss cuman genteng. Sama bangunan. Semua. Baju seragam semuanya. Jadi banyaknya ke karena barat. rujukannya di sana ya. Betul. Sekolah. Tapi penampilannya cantik-cantik. Jadi saya bikin ini, kemudian meja prasmanan, ya kayak table manner gitu, ditata itu saya jadi suka sekali di situ. Jadi wah ini kalau makanan Indonesia dibeginikan bagus dan saya coba. Dan mereka semua suka dan mereka bilang, wih kalau ada gini-gini suruh Chef Yongki aja. Mungkin dulu nama saya bukan Yongki. Oh ya? Mungkin banyak yang nggak tahu. Siapa nama dulu? saya Rudi sebetulnya. Oh Rudi. Iya Rudi. Jadi Yongki itu sejak kapan? Yongki itu karena papi mami saya kan Belanda-Belandaan gitu. Nama saya kan Liong. Yong. Liong itu jadi Yong. Karena Yong waktu itu masih kecil. Kalau orang Belanda kecil kan manggilnya Ki. Yongki gitu. Jadi sampai sekarang dikenalnya itu. Iya, nama aslinya sebetulnya itu. Nah, jadi mulai belajar masakan Indonesia, bukan masakan, kue. Oh, kue ini ternyata bikin gini. Dan saya di NHI pernah di pastry juga. Dulu kan di roll. Jadi semuanya nggak seperti sekarang. Iya, sekarang dikhususkan. Betul. Gitu ya. Kalau dulu di roll. Harus ke FB-nya kemana. Jadi kita punya pengalaman lah yang dulu. Nah di situ saya senang mulai Indonesia. Saya lihat yang di kampung keluarkan, saya tampilkan di piring. Oh ini Indonesia bisa. Saya bilang sama dosennya kan kebanyakan orang Prancis, orang Swiss, ya bisa. Jadi akhirnya kita bikin Jadi itu. saat kuliah pun sudah muncul kreativitas ya, karena dan doyan. passionnya ke kue Indonesia tadi. Karena doyan. Karena doyan, karena sampai, cinta. Ya, waktu itu nggak tahu cinta atau gimana. Suka. Doyan. Jadi kalau si dosennya yang bule ini makan, ini enak di Indonesia, di negara you nggak ada, saya bilang. Oh ya, dia bilang. Oh ya katanya, oh ya gitu. Nah mulailah dari situ kita bikin dan selesai kuliah, saya waktu itu dikirim ke Swiss. Selesaikan 2 tahun, pulang lagi, terus kemudian saya ke Perancis juga. Waktu itu saya di Le Cordon Bleu. Kemudian saya berangkat lagi ke Jerman. Kemudian ke Paris lagi karena di
pakai sama pabrik coklat. Tapi semua tentang kue-kue barat sih waktu itu. Masalahnya butuh duit. Jadi harus kerja Harus kayak kerja, gitu ikut ya kan. orang dulu. Ikut orang. Nah, Jadi makanan barat ya wis lah, gak apa-apa. Pokoknya itu. Tapi begitu pulang sini carinya yang itu. Pergi ke Semarang, kemana carinya ke pelosok-pelosok orang yang warung-warung buka itu. Saya kira chef sekarang nggak ada yang kayak gitu loh. Masuk situ dia taunya di YouTube. Kalau saya masuk saya lihat gimana sih ini bikin kue mangkok. Itu kue mangkok tuh dari Bangka. Gimana sih? Oh begini. Ada dari beras, ada dari terigu, ada dari tepung ketan. Ya gitu kurang lebih. Jadi kita banyak belajar, punya pengalaman. Iya, menarik. Ada nggak sih chef kue Indonesia yang dulu ada gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi atau langka gitu? Ada beberapa. Tapi walaupun ada mungkin nggak laku kali ya. Sekarang lebih ke bisnisnya, yang laku. Jadi kalau yang saya tahu ya Pak ya, saya ada keliling ke kayak ke Asia tuh Korea, ke ke Jepang, Malaysia, Singapura. Ada sekitar 18 kue yang terkenal di Indonesia, itu asli Indonesia, di sana enggak ada. Contohnya kue mangkok. Kue mangkok yang merah itu ya, bukan? Salah satunya. Karena kue mangkok itu ada yang dari terigu, tepung beras, ada semuanya pakai ragi, ada juga yang pakai tuak, ya kan? Ada juga pakai ketan, ya kan? Jadi beda-beda Pak. Yang penting model itu namanya kue mangkok yang merekah. Bahkan ada juga yang nggak merekah, sedikit aja tuh merah, namanya kue mangkok gula merah ya. Itu dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Nah itu namanya kue mangkok. Kedua kueku enggak ada. Kueku. Ku itu artinya kura-kura. Yang merah. Oh iya, yang bentuknya kayak kura-kura itu. Betul. Ya kan, lapis pepe itu enggak ada. Cucur. Ada 18 Pak. Yang orang Indonesia kalau ngelihat langsung tahu. Di luar negeri enggak ada. Nah itu asli kue basan Indonesia. Kita nggak bisa bilang itu dessert. Karena kue basan Indonesia ada juga yang seharian orang nggak makan nasi, makanya kue mangkok kan dia ada beras. Ada makan itu. Gitu. Jadi memang sebenarnya ini agak lompat sedikit. Indonesia nggak mengenal ya pembagian urutan makan snack, dessert, main course gitu. Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Jadi nggak bisa dibilang kalau makanan Indonesia, jadi jangan dibilang oh ini dessert, ini snack, rancu nanti. Dia taunya gorengan. Kalau kue basan itu cemilan. Iya. Mau makan aja iseng-iseng makan ada istilahnya Pak. Ngiras. Ya. Kalau di Solo bilang namanya jagong. Ambil wedangan. Wedangan, jagong. Wedangan tuh ternyata dalamnya bisa makan juga. Tapi kalau wedangan bener Semarang makannya ronde. Ya itu wedangan. Banyak istilah lah. Banyak istilah. Jadi setelah kembali ke perjalanan karir Chef Yongki ini, setelah melanglang buana sedemikian tadi itu, kerja sama orang. Lalu mulai kapan dan apa yang dilakukan ketika mandiri atau kerja sendiri? Jadi setelah dari kuliah selesai saya kerja sama orang karena kita perlu uang juga ya. Nah setelah dari situ kita berhenti, saya mulai berdikari sendiri. Saya cari uang, saya ngajar kemana. Jadi awal pertama ngajar? Ngajar, ya. Saya dipanggil ke sini, kemana. Sambil belajar situ ada kue basan apa. Atau ada makanan apalah saya belajar. Dan belajar langsung. Dikasih tahu, oh ini bikinnya begini. Itu saya kumpulkan. Sampai di Bandung, bukan di Bandung waktu itu posisinya di Semarang. Dan saya pernah tinggal di kota Gombong. Gombong Kroya. Itu Cilacap. Cilacap ya. Saya bikin. Ini enak tuh saya jualan. Pernah ngalamin punya toko itu. Kue. Punya ya. Jadi itu laku. Jadi saya jualan itu mulai awal dari situlah saya mulai belajar ke orang ya. Saya kira dulu nggak ada YouTube itu nggak ada.
Jadi kita mesti praktek sendiri, bikin sendiri, mau tepung beras numbuk sendiri, belum ada blender. Belum ada blender. Belum ada blender, belum ada mixer juga belum ada. Semuanya dikerjakan pakai tangan. Manual. Kue mangkok juga. Kalau sekarang kan, kalau saya bikin kue mangkok pakai tangan, itu netizennya jahat. Kok nggak pakai sarung tangan? Padahal dia nggak makan loh. Nanti kotor lah, suka beragak so bersih. Padahal saya kalau bikin kue basahan, kalau pakai sarung tangan, saya sampai bilang di Instagram saya, di sosial media, nih kalau makan kue basahan, kalau mau bikin, kalau you pakai tangan dijamin 1000% plus doa dari saya nggak jadi. Saya bilang gitu. Karena kue mangkok tuh butuh keangetan tangannya. Itu perlu. Kalau enggak bisa. Jadi kurang lebih kayak roti kan, nggak bisa pakai sarung tangan. Diuleninya pakai tangan ini tangan. tahu, oh ini udah lembutnya sekian itu. Jadi nggak boleh. Kayak kalau orang sini, orang Jakarta pergi ke Jogja, mau makan gudeg nih, ya hampir ratusan tukang gudeg embok-embok yang jual sana, dia ndak suka didatengin orang Jakarta. Karena? Cerewet. Cerewet. Bo itu pakai sarung tangan dong. Kadang-kadang suka marah. Begitu saya kalau datang sana, Bo ini berapa ini minta ininya dari mana? Oh saya nggak pernah ngomong di Jakarta. Oh dari Semarang. Dia layanin. Kalau Jogja kadang-kadang nggak mau layan. Pernah cerita itu. Gitu Beberapa ya? tukang gudeg. Termasuk Bu Juminten almarhum. Dia nggak suka. Marah. Karena dikoreksi. Ya, dia bilang apa katanya? Gak usah makan di sinilah kalau orang Jakarta. Tuh yang makan di sini jutaan orang. Jutaan saya pakai tangan. Nggak ada tuh yang sakit perut sampai mati. Nggak ada. Lagi yang itu ya. Saya pernah lihat tuh. Apa? Klepon cenil gitu ya. Ya, dia kan ada jual ketan itunya kan. Ini kan cerita kue basahnya. Dia kan ada ketan. Terus dikasih kelapa. Terus dikasih kuahnya gudeg itu. Terus bubur. Pakai tangan. Orang Jakarta katanya nggak mau, ya nggak apa-apa dia bilang. Jangan ke sini katanya. Masukin garam dulu sama masukin gula dulu itu beda ya? Ada yang begitu. Ada. Itu sebetulnya bukan pengalaman dari kita ya, tapi pengalaman dari yang jual. Kita suka tanya, contohnya seperti bikin kue mangkok. Kenapa yeastnya dimasukinnya terakhir? Atau kita kasih baking powdernya terakhir, pengembangnya. Kalau dikasih pertama dia kan menguap. Betul itu. Nah orang sini kan enggak tahu. Taunya memang itu harus dimasukin di situ. Dia ngikut aja. Kadang-kadang ada yang salah. Tapi ya diem aja. Gitu. Jadi banyak yang enggak tahu sistem. Tapi kalau kita belajar, saya ajarkan itu harus tahu sistem.